Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Belum sampai endemi kita ini, baru perjalanan. Dari pandemi berjalan menuju ke endemi, belum endemi. Ada yang bilang sudah endemi, belum, masih dalam perjalanan. Dengan demikian, kebijakan rotasi ini harus dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam roda pemerintahan. Di sisi lain, momen pelantikan hari ini juga bernilai strategis dalam rangka pembenahan birokrasi yang harus dimaknai dalam sudut kepentingan organisasi. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaku perjalanan mudik lebaran menggunakan jalur pesawat dan kapal pelni di Bau-Bau masih berlakukan pemeriksaan vaksin booster. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah merotasi 10 kepala OPD lingkup Pemkot Bau-Bau sebagai tindak lanjut hasil job fit yang diikuti 24 pejabat eselon 2 belum lama ini. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 6 April 2023 bersama saya, Waude Sabaria. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Pelaku perjalanan mudik lebaran menggunakan jalur pesawat dan kapal pelni di Bau-Bau masih berlakukan pemeriksaan vaksin booster. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Belum sampai endemi kita ini, baru perjalanan. Dari pandemi berjalan menuju ke endemi, belum endemi. Ada yang bilang sudah endemi, belum, masih dalam perjalanan. Arus mudik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi masih mempertimbangkan penyebaran pandemi COVID-19. Dikonfirmasi RRI, Rabu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan, aturan pelaku perjalanan arus mudik lebaran Idul Fitri tahun ini masih berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi pandemi menuju endemi serta surat edaran Satgas Nasional yang masih memberlakukan pemeriksaan vaksin dosis 3 atau booster. Namun di Kota Bau-Bau aturan itu hanya berlaku bagi pemudik yang menggunakan jalur transportasi udara dan jalur laut menggunakan kapal pelni. Banyak yang berprediksi bahwa COVID sudah dicabut, tidak. Yang dicabut itu PPKM, pembatasan itu yang dicabut, tapi COVID-nya status pandeminya masih ada. Dari pandemi ke endemi, belum sampai endemi kita ini, baru perjalanan. Dari pandemi berjalan menuju ke endemi, belum endemi. Ada yang bilang sudah endemi, belum, masih dalam perjalanan. Muslimin mengaku beberapa pekan terakhir permintaan pembuatan surat keterangan bebas vaksin dari masyarakat sebagai syarat perjalanan tercatat meningkat. Hal ini bersamaan dengan tingginya aktivitas masyarakat keluar Kota Bau-Bau, baik melalui kapal pelni maupun pesawat udara. Surat keterangan tersebut dikeluarkan BPBD hanya berlaku sementara karena stok vaksin di Kota Bau-Bau masih kosong. Masyarakat yang belum booster, pertama sudah cukup waktu belum booster tapi stok tidak ada. Kemudian begitu pula mereka yang sudah harus booster, stok ada tetapi tidak boleh lagi karena ada komorbidnya penyakit bawaan itu, tidak boleh. Tapi harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter bahwa benar-benar ada penyakitnya. Muslimin menambahkan penerapan aturan tersebut sudah disepakati bersama dalam rapat koordinasi upaya penanganan COVID-19 dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait yang berlangsung di Sekretariat Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau Selasa kemarin. Reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah merotasi 10 kepala OPD lingkup Pemkot Bau-Bau sebagai tindak lanjut hasil job fit yang diikuti 24 pejabat eselon 2 belum lama ini. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah merotasi 10 kepala organisasi perangkat daerah OPD lingkup pemerintah Kota Bau-Bau sebagai tindak lanjut hasil job fit yang diikuti 24 pejabat eselon 2 belum lama ini. Rotasi ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama
yang dipimpin Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Rabu pagi 5 April 2023. Ahmad Munianse mengatakan rotasi dan mutasi yang dilakukan itu merupakan rangkaian kegiatan uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu dengan mempertimbangkan berbagai hal yang melibatkan unsur eksternal yang independen serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kebijakan rotasi-mutasi ini harus dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam roda pemerintahan. Di sisi lain, momen pelantikan hari ini juga bernilai strategis dalam rangka pemenahan birokrasi yang harus dimaknai dalam sudut kepentingan organisasi, yakni sebagai penyegaran dan pengalaman serta tantangan baru, serta media kaderisasi dan regenerasi estafet kepemimpinan, khususnya kepada yang akan mengemban tugas dan amanah baru. Munianse juga mengatakan terhadap kepala OPD yang tidak dirotasi merupakan kesempatan untuk meningkatkan kinerja. Jika selama ini kinerjanya telah baik, maka dipertahankan bahkan ditingkatkan. Namun, jika belum, maka hal itu menjadi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Kini pejabat Sekda Bau-Bau Siti Munawar secara definitif menduduki Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD yang sebelumnya Asisten 3 Setda Bau-Bau. Laude Darussalam kini menjabat Asisten 3 Setda Bau-Bau yang sebelumnya Kepala Dinas Kominfo. Selanjutnya Andi Hamzah dirotasi menjadi Kepala Dinas Kominfo yang sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Kepala Dinas PUPR kini diisi oleh Abdul Karim yang sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bau-Bau Laude Aswad digeser menjadi Asisten 1 Setda Bau-Bau bertukar posisi dengan MZ Tamsir Tamim. Begitu juga Asisten 2 Setda Bau-Bau Ibnu Wahid bertukar posisi dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Asmahani. Berikutnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Abdul Rahman kini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A bertukar posisi dengan WOD Muhibah Suryani. Pada pelantikan Kepala OPD itu, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse juga memerintahkan Kepala BKPSDM yang baru untuk memproses penunjukan Amsir Afi selaku staf ahli menjadi pelaksana tugas PLT Kepala Disub dan Ruslan RZ yang juga merupakan staf ahli diamanahkan sebagai Dewan Pengawas PDAM Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada Maret 2023 di Kota Bau-Bau terjadi inflasi year on year atau YOY sebesar 5,61% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,39%. Kepala BPS Bau-Bau Towedi Martinus Laico mengatakan inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,92%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,88%, kelompok perumahan, air, listrik, dan juga bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,71%, kelompok kesehatan sebesar 0,92%, kelompok transportasi sebesar 23,75%, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,17%, kelompok pendidikan 0,1%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 2,53%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,64%. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Proses seleksi terbuka lelang jabatan Sekda Kota Bau-Bau ditarget tuntas paling lama 3 bulan. Mengenai hal itu, kembali reporter RRI Bau-Bau Afriansa melaporkan.
Pejabat definitif harus tuntas di 3 bulan ini. Jadi, Penjabat PJ Sekda Kota Bau-Bau, Siti Munawar, mengaku diberi target menuntaskan seleksi terbuka lelang jabatan Sekda definitif paling lama 3 bulan. Mantan asisten 3 Sekda Bau-Bau ini mengatakan target tersebut sesuai dengan arahan Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Muniansyah kepada dirinya. Jadi ada 2 hal yang menjadi tanggung jawab yang harus dituntaskan. Seperti penyampaian Pak Wali Kota kemarin sesuai dengan arahannya bahwa pejabat definitif harus tuntas di 3 bulan ini. Jadi sesuai dengan amanat Perpres nomor 3 tahun 2018 terkait dengan penjabat Sekda, bahwa pada prinsipnya penetapan pejabat Sekda Kota Bau-Bau karena mengisi kekosongan. Maka tugas saya untuk memastikan pelaksanaan seleksi Sekda Kota Bau-Bau sampai dengan pada saat pelantikannya. Karena itu, Siti Munawar memastikan tahapan lelang jabatan Sekda definitif segera akan dimulai setelah rotasi pejabat eselon 2 lingkup Pemkot Bau-Bau yang dilakukan Wali Kota Bau-Bau. Siti Munawar mengatakan setelah dirinya dipercaya menjabat PJ Sekda oleh Wali Kota Bau-Bau, terdapat 2 tanggung jawab yang harus ia tuntaskan, yakni pertama, mempersiapkan lelang jabatan Sekda definitif. Kemudian yang kedua, kata Siti Munawar, yaitu melaksanakan tugas pokok sebagai PJ Sekda untuk membantu Wali Kota dalam menuntaskan dan menerapkan kebijakan yang sudah ditetapkan. Ia juga mengatakan karena saat ini jajaran organisasi perangkat daerah OPD lingkup Pemkot Bau-Bau sedang dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, maka dirinya juga memastikan pemeriksaan tersebut dapat berjalan lancar hingga tuntas sesuai jadwal pada 12 April mendatang. Artinya semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kemudian kita perlu dukungan dari semua kita, semua stakeholder, pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Bapak Wali Kota dalam mensukseskan kegiatan pembangunan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaku perjalanan mudik lebaran menggunakan jalur pesawat dan kapal pelni di Bau-Bau masih berlakukan pemeriksaan vaksin booster. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Muniansyah merotasi 10 kepala OPD lingkup Pemkot Bau-Bau sebagai tindak lanjut hasil Jovit yang diikuti 24 pejabat eselon 2 belum lama ini. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.